Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar, Kak. Oh, dengar ya. Oke. Sebelumnya selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan Zoom Class, Zoom Class ya dalam kegiatan pembedahan soal prediksi kompetensi teknis P3K pada jabatan fungsional guru tahun formasi 2024. Oke, sebelumnya Bapak Ibu jika tidak keberatan, bisa open cam untuk kita ambil dokumentasinya dulu. Di sini ada siapa nih? Yang monggo yang ibu-ibu yang belum sedang menggunakan hijab, dipersilakan menggunakan hijab terlebih dahulu. Ayo kita foto seperti biasa dokumentasi. Seperti itu. Nanti kita Bapak Ibu agar nanti semua tahu bahwa kita juga belajar seperti itu. Belajar untuk mempersiapkan yang terbaik pada seksi kompetensi P3K tahun 2024. Di sini ada Kak Arida, Buni Komang Darmini, ini rutin ini, kemudian Bu Yulita Efri Onang, kemudian Kak Deva Septia, kemudian ada Ibu Nur A dari Prodi Manajemen Ekonomi ya, atau gimana nih? Kemudian ada Bu Ica. Silakan untuk di open cam dulu kita ambil dokumentasinya dulu, seperti itu. Agar bisa menjadi apa namanya itu arsip kita juga bahwa ini siapa-siapa nih yang pernah berjuang bersama dalam kelas yang diselenggarakan oleh Safir Academy. Oke, dipersilakan Ibu Restu Arida, kemudian Bu Yulita, kemudian Kak Deva Septia dan Bu Nur A. Oke, dipersilakan untuk open cam. Sini ada bapaknya satu yaitu Pak Abdul Maksum. Oke, oke, ini tinggal menunggu. Ayo, ini kalau enggak bisa di ini apa namanya itu untuk di saya capture ya. Coba di itu saya capture dulu. Senyumnya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, jadi saya mohon izin untuk share screen. Oke, nampak di layar Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Nampak, Kak? Nampak ya? Oke, jadi kita bertemu lagi dalam pembahasan soal kompetensi teknis, prediksi ya, prediksi kompetensi teknis pada jabatan fungsional guru di instansi daerah. Oke, saya tekankan di ini di instansi daerah ya, karena apa namanya itu mungkin akan berbeda seperti itu. Oke, selanjutkan. Jadi perkenalkan dulu mungkin Bapak Ibu baru ada yang pertama kali mengikuti kelas oleh Safir Academy. Jadi perkenalkan nama saya Raden Berik Maulana. Jadi saya itu asal dari Surabaya, kemudian itu S1, S2-nya ada di PPKN juga di 11 Maret Surakarta. Sekarang dinasnya ada di MTSN Negeri 1 Gunung Kidul. Jadi monggo Bapak Ibu apabila yang memang domisili di Gunung Kidul atau domisili di Jogja, kita bisa silaturahmi bersama seperti itu. Kemudian ini achievement saya, prestasi saya dalam jangka waktu 2023 sampai 2024, karena saya juga aktif dalam kegiatan penelitian. Jadi ini ada saya mendapat pendanaan, kemudian pendanaan fundamental, yang semuanya itu luarnya adalah pembelajaran pendidikan dan kewarganegaraan. Dan salah satunya juga ada kolaborasi riset bersama dengan Canterbury University dari New Zealand. Oke, Bapak Ibu semuanya. Jadi perkenalkan juga saya ini guru pada instansi Kementerian Agama. Ya, jadi Bapak Ibu semua apabila di sini adalah guru pada instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jadi saya dari Kementerian Agama. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan situational judgment test, ada SGT. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin baru pertama kali apa namanya itu mengikuti nanti di formasi 2024, saya jelaskan dulu apa itu SGT. SGT merupakan tes yang diberikan oleh recruiter kepada peserta tes untuk melihat kemampuan dalam menangani kasus dan memberikan solusi serta tanggapan yang kemungkinan akan diterima pada saat bekerja pada posisi tersebut. Jadi SGT itu
beda ya Bapak Ibu dengan kompetensi pada yang diteskan pada seleksi CPNS. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya dites berdasarkan pengalaman. Karena ini guru, jadi akan banyak model soal yang akan diujikan. Jadi nanti kita lihat menurut Permenpan ini Keputusan Menteri Reformasi Birokrasi nomor 348 tahun 2024 diktum ke-23. Jadi bisa dilihat di layar Bapak Ibu semuanya. Jadi ini adalah soal yang akan diujikan nanti. Jadi aturannya seperti ini. Diktum 15 adalah 145 butir soal dengan rincian A. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal. Ya, ini akan kita bahas bersama saya. Kemudian seleksi manajerial nanti dengan mentor yang lain. Kemudian ada sosial kultur, ada juga dengan mentor yang wawancara, ada 10 butir soal. Nah, kemudian ke-24, diktum ke-24 adalah untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara, yaitu untuk soal kompetensi teknis, soalnya ada 5 opsi dari opsi A sampai opsi E. Dan soal itu nanti semuanya benar jawabannya. Namun bukan berarti ketika benar itu kita yang penting mengerjakan. Jangan, karena masing-masing opsi jawaban itu ternyata memiliki poin skor tersendiri. Skornya mulai skor 1 sampai skor 5. Kalau tidak menjawab maka 0. Kemudian untuk seleksi manajerial, sosial kultural dan wawancara itu ada 4 opsi jawaban. Jadi opsi A sampai opsi D. Kalau kompetensi teknis, SGT-nya nanti ada opsi A sampai E. Nanti soal yang ini, soal untuk pertemuan kali ini akan saya refresh. Jadi akan saya perbarui mengikuti dengan keputusan Menteri Reformasi Birokrasi yang sudah terbit. Kalau kemarin itu kan masih ada 4 opsi jawaban. Tapi kalau hari ini kita sudah mulai dengan 5 opsi jawaban. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mengikuti bersama kelas saya. Jadi nanti kita akan ada 5 opsi jawaban. Seperti itu. Ya, jadi kita mencoba mengurutkan dari opsi tertinggi poinnya sampai opsi yang paling rendah jawabannya, skornya seperti itu. Oke, Bapak Ibu apakah bisa dipahami ya? Karena nanti di kompetensi teknis itu ada 5 opsi jawaban. Jangan hanya asal mengerjakan Bapak Ibu karena ini juga apa namanya? Karena kan ada P3K full time dan part time. Jadi harapannya itu kan semua yang ada di kelas ini adalah calon P3K full time. Seperti itu. Jangan yang part time Bapak Ibu seperti itu ya. Harapan saya seperti itu. Nanti kita belajar bersama. Apabila ada yang kurang dimengerti bisa menanyakan di kolom chat. Seperti itu. Dari soal yang kita bahas ya. Tadi saya mohon juga untuk tidak mencoret-coret apa yang ada di dalam layar. Semisal memang belum paham, bisa ditanyakan di kolom chat. Apabila nanti saya membuka sesi terakhir, Bapak Ibu juga bisa langsung membuka layar dan menanyakan langsung. Kita interaksi seperti itu. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu ya. Oke, nih di depan layar Bapak Ibu bisa Bapak Ibu juga ya. Saya coba bacakan, mungkin Bapak Ibu ada yang layarnya belum nampak seperti itu. Oke, di kelas Anda terdapat siswa dengan kemampuan yang sangat beragam. Beberapa siswa cepat menangkap materi, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih lama. Bagaimana Anda akan menyusun strategi pembelajaran agar semua siswa bisa mendapatkan manfaat maksimal? Opsi A, memberi materi yang sama siswa yang cepat menangkap untuk membantu siswa yang lambat. B, menggunakan metode metode pengajaran berjenjang dengan materi berbeda untuk kelompok siswa sesuai kemampuannya. C. Hanya fokus pada siswa yang membutuhkan waktu lebih lama karena siswa pintar bisa belajar sendiri. D. Menggunakan metode pembelajaran interaktif di mana siswa bisa saling belajar melalui diskusi kelompok. E. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang lebih cepat sementara yang lain menyelesaikan tugas utama. Oke, Bapak Ibu dipersilakan untuk menjawab di kolom chat ya, Bapak Ibu. Oke, di sini sudah ada yang join terus ini. Oke, tidak perlu takut untuk salah karena di sini kita semuanya belajar. Apabila nanti emang ada yang belum paham bisa ditanyakan seperti itu. Besar harapan pada kelas Zoom yang diselenggarakan oleh Safir Academy
kita sama-sama belajar. Jadi di sini saya selaku mentor dan Bapak Ibu selaku mente itu saling sharing seperti itu. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir karena sama-sama belajar seperti itu. Oke, dipersilakan Bapak Ibu yang belum menjawab. Oke, Bapak Ibu, ini apakah sudah nih ya jawabannya ada B, ada D ternyata ya, ada dua opsi jawaban. Oke, kita bahas satu persatu jawabannya. Oke, jadi di sini Bapak Ibu eh, sudah mengenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi kan? Oke, jadi di sini Bapak Ibu semua dalam pembelajaran apa namanya kita dikenal adanya yang pembelajaran abad 21 ya, yaitu ada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran terbagi ada diferensiasi didik, ada diferensiasi yang nanti kita, dalam strategi pembelajaran. Nah, kalau kita melihat dalam soal ini, Bapak Ibu semuanya, ini termasuk pengelolaan kelas sebenarnya. Pengelolaan kelas dan subtesnya adalah kemampuan pedagogis. Kemampuan pedagogis salah satu subtesnya adalah kemampuan mengelola kelas. Nah, Bapak Ibu semua di sini mungkin apa namanya ya eh, dalam memahami masih ada beberapa hal yang miss di sini. Saya coba jelaskan dulu ya. Saya coba jelaskan dulu. Kita pahami lagi soalnya. Dalam suatu kelas itu ada siswa yang beragam kemampuannya. Beberapa siswa cepat menangkap materi, sementara yang lain membutuhkan waktu yang lebih lama. Bagaimana Anda akan menyusun strategi pembelajaran agar semua bisa mendapatkan manfaat maksimal? Jelas, ini adalah diferensiasi pembelajaran. Nah, kalau kita lihat dalam diferensiasi itu ada tiga, ada diferensiasi produk, konten, dan proses. Oke, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menangkap apa yang saya jelaskan? Diferensiasi itu? Sudah, Kak. Oke, ya, diferensiasi ya. Oke, diferensiasi. Ada tiga, produk, proses, dan konten. Oke, dalam soal ini, ya, dalam soal ini ternyata memang ditemukan ada dua kelompok, ada kelompok cepat dan kelompok yang memang perlu perlakuan khusus atau kelompok yang lambat. Nah, mengapa kok jawabannya yang B? Metode pengajaran berjenjang dengan materi yang berbeda dengan untuk apa namanya ini untuk kelompok siswa dengan sesuai kemampuannya. Kenapa kok nggak D? Seperti itu, Pak. Kayak gitu. Oke, di sini ada metode pembelajaran interaktif di mana siswa bisa saling diskusi kelompok. Oke, Bapak Ibu, dalam pengelolaan kelas, terkadang memang kelas itu ada yang memang kelompok itu bisa, kalau istilahnya tutor sebaya ya, bisa membangkitkan sama seperti yang A. Opsi D itu sebenarnya akan sama seperti opsi yang A sebenarnya. Opsi A, opsi D, itu akan sama sebenarnya jawabannya itu. Kalau kita lihat, kita pahami lebih lanjut. Jadi, meminta siswa yang cepat untuk membantu siswa yang lambat. Kemudian ada, dan ini kita coba dalam bentuk discuss small group. Nah, ini ternyata menurut penelitian juga tidak membantu sebenarnya seperti itu. Jadi di sini paling tidak ya metode pengajaran berjenjang seperti itu ya. Metode pengajaran berjenjang dengan materi yang berbeda. Ada diferensiasi konten ya. Jadi kita itu dalam proses ya ketika mengetahui ada peserta didik yang memerlukan instruksi khusus, kita tidak bisa langsung memukul rata, kontennya harus sama. Seperti itu ya. Makanya di sini dijelaskan langsung ditembak itu dengan materi yang berbeda.
Nah, kalau misalnya saya ini kan mapel PPKN nih, mapel PPKN. Dalam menjelaskan suatu contoh, menjelaskan berkaitan dengan aturan. Ketika saya mengetahui peserta didik saya ada yang cepat penangkapannya, maka saya tidak menggunakan analogi yang sederhana, tapi sedikit intermediate, tingkat lanjut. Tapi tingkat menengah ya, bukan lanjut, advance itu lanjut. Kalau peserta didik yang memang masih apa namanya itu beginner, masih pemula, maka saya akan menggunakan ini contoh peraturan dalam lingkungan sekitar tempat tinggal. Kalau peserta didik yang memang tingkat menengah dan tingkat lanjut, saya bisa menggunakan contoh aturan dalam peraturan perundang-undangan. Itu seperti itu diferensiasi konten, ya. Jadi kita ini sebagai guru juga bisa menyederhanakan dari materi apa yang dikembangkan. Jadi tidak peserta didik itu antara satu dengan yang lain tidak apa namanya itu tidak mendapatkan yang sama, tapi cara penyampaiannya yang berbeda. Nanti ada gaya belajar lagi, ada gaya belajar auditori, kinestetik dan visual. Nah, nanti ada seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi di sini kita juga sedikit memahami kalau memang opsi D itu adalah poin 4 Bapak Ibu. Itu 5. Di situ sudah jelas ada yang berbeda. Jadi di sini kata kuncinya adalah beragam, maka setidaknya kita cari yang berbeda, mengakomodir semuanya. Seperti itu. Ketika menggunakan metode pembelajaran interaktif, itu hanya menggunakan satu berarti. Memukul rata, itu tidak mengakomodir. Seperti itu. Jadi kata kuncinya itu keberagaman, itu pasti ngomong perbedaan. Ya Bapak Ibu. Jadi paling tidak di sini kita juga harus paham. Ya, karena kata kunci di soal itu sebenarnya bisa ditemukan dengan mudah. Oh, kalau beragam itu pasti berbeda. Gitu. Karena yang dikembangkan pada pembelajaran abad 21 itu memang keadaan peserta didik itu beragam. Dan guru itu sebagai fasilitator harus bisa mengakomodir semuanya. Baik strategi pembelajaran, metode dan apa namanya itu tekniknya juga. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Oke, apakah bisa dipahami? Kak, mau tanya Kak ya. Ya, Nah, kan kalau saya itu nggak pernah ngajar di kelas Kak ya, cuma sering rapat-rapat sama guru-guru gitu kan Kak ya. Untuk memancing siswa yang pasif, yang tidak aktif itu kan mereka sering saling tanya jawab gitu Kak. Bukan itu sama aja diskusi kelompok jatuhnya Kak. Itu bisa salah satu untuk mengaktifkan siswa yang pasif Kak. Baru oke, beda Kak itu masalahnya tuh Kak. oke. Di ini kalau tidak salah ya Bapak Ibu semuanya, di modul ajar itu kata lain dari RPP ya, sekarang itu Mojar namanya. Itu ada namanya pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik itu pertanyaan pemancing. Jadi di sini Bapak Ibu semua sebelum memulai pembelajaran itu kan pasti ada yang namanya apa itu? Apresi kan? Nah, dan ada yang namanya juga apa itu? Pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik inilah yang kita apa? Kita bedakan lagi. Ketika peserta didik yang memang dia intermediate dan advance, dia akan diberikan, ayo contoh-contoh peraturan di tingkat negara. Tapi kalau peserta didik yang ini ya, kita mencoba gitu loh. Mencoba mengaktifkan dengan menggunakan perbedaan juga, ada strata. Tidak bisa kita pukul rata. Oh, ini satu kelas. Ayo coba sebutkan peraturan ada di negara ini. Ya mungkin akan bingung peserta didik yang lambat. Tapi ketika peserta didik yang memang memiliki kemampuan yang oke, yang baik, maka beliau bisa menyebutkan. Kan enggak, kan ada siswa peserta didik yang itu memang lambat, ada yang cepat. Seperti itu Bapak Ibu. Berarti mendekati Kak ya soalnya Kak ya dengan yang kasus di tempat saya sekolah itu Kak ya. Apa beda Kak ceritanya nih? Hampir mendekati seperti Bapak, seperti itu Ya. Ibu Juniati. Ya, ya Oke, jadi oke. paling enggak ini kita juga mencoba membedah apa yang Bapak Ibu tulis dalam modul ajar seperti itu. Oke ya Bapak Ibu semuanya nanti ini untuk masukan dari Kak Rizda nanti akan saya tuliskan mana poin 5, mana poin 4, mana poin 3, sampai poin 1 ya. Nanti setelah ini. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan untuk soal ini?
Halo, Bapak Ibu. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Aman, Kak. Aman ya, oke. Nah ini, Anda menemukan bahwa siswa di kelas Anda memiliki berbagai gaya belajar. Ada tiga, visual, auditori, dan kinestetik. Bagaimana Anda merancang penilaian yang adil dan efektif untuk semua siswa? A. Menggunakan penilaian tertulis saja karena itu paling mudah untuk mengukur pemahaman. B. Membuat penilaian beragam yang mencakup tugas tertulis, presentasi lisan, dan praktek. C. Menggunakan ulangan tertulis tapi memberikan tambahan waktu untuk siswa yang membutuhkan. D. Mengadakan diskusi kelas sebagai bentuk penilaian yang memungkinkan semua siswa berpartisipasi. E. Menyerahkan penilaian hanya kepada siswa untuk memutuskan bagaimana mereka ingin dinilai. Monggo Bapak Ibu untuk ini dijawab. Sorry, ini semua sepakat menjawab yang B. Oke. Oke, mungkin Bapak Ibu ini sudah sudah apa namanya sudah mulai ini. Oh, ternyata ini gaya belajar itu seperti ini. Ini kan kalau Bapak Ibu yang menghadapi instrumen akreditasi tahun 2024 ini akan dipertanyakan ini Bapak Ibu. Jadi sharing saja kemarin pada saat asesor datang ke sekolah atau madrasah saya ya. Karena saya ada di dua madrasah kebetulan di Gunung Kidul itu semua meminta apa itu namanya analisis gaya belajar seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu menilai anak peserta didik ini yang memiliki gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik? Bedanya di mana? Mana kisi-kisinya? Mana instrumen penilaiannya? Seperti itu. Ya, jadi memang di sini kita saling sharing aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti monggo kalau memang ada yang ingin dipertanyakan kayak gitu. Oke, jelas jawabannya memang adalah yang B. Ya, saya sepakat jawabannya yang B. Ini mana yang nggak muncul? Oke, jawabannya yang B. Jadi kalau kita melihat ya peserta didik itu emang unik. Jadi emang pada kurikulum Merdeka itu kalau kata orang-orang ya, iki murid kok jadi kayak rojo. Jadi murid itu seperti kayak raja pada hari ini. Kita harus bisa melayani semuanya. Gurunya satu tapi melayani 30 anak. Misalnya dengan gaya belajar yang beda-beda. Ada yang bergerak terus, yang nggak bisa diem. Ada yang cuman apa namanya itu dia bisa membaca grafik. Ada yang cuman dia ini mendengarkan. Dengan mendengarkan dia paham. Ada yang perlu dalam bentuk visual disajikan dia paham. Ada yang perlu dicontohkan langsung. Oke, jadi Bapak Ibu semua di sini ternyata harus mengakomodir, ya. Kita belajar bersama. Misalnya ini kalau olahraga biasanya ke kinestetik ya kita ambil pembelajarannya ada dalam ruang kelas aja gitu. Sebenarnya saya itu mapel PPKN saya itu mapel PPKN atau mapel sekarang itu berikan Pancasila di tingkat MTS. Itu bagaimana saya bisa memastikan siswa itu dalam gaya visual itu bisa paham kayak gitu. Saya sajikan itu di layar LCD. Kemudian di auditori, saya juga menjelaskan. Dan kinestetik saya juga mencontohkan bagaimana perilakunya. Seperti itu. Dan ketika kita melihat, oh ada memang peserta didik yang kalau dikasih tes tertulis ini jelek. Tapi kita kan nggak bisa memukul rata bahwa peserta didik itu harus tes tertulis saja. Maka ada presentasi, kita coba bagaimana skill dia berpresentasi. Tidaknya kalau di tingkat SD mungkin dia bisa menyebutkan dan menjelaskan secara sederhana cukup. Tapi kalau tingkat SMP, mungkin ketika dia sudah memulai mengeksplor sedikit di tempat tinggal, oke, seperti itu. Kalau mungkin anak SMA, SMK mungkin bisa lebih tingkat lagi, yaitu mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada negara secara sederhana, seperti itu. Jadi memang jawaban B itu adalah jawaban yang sangat apa namanya itu bagus. D itu adalah poin 4. Yang B, D itu poin B itu 5, D itu 4 ya.
Seperti itu. Jadi kita poinnya di situ aja, 5 dan 4 itu aja. Karena kita mencari jawaban yang hampir mirip-mirip. Itu ya Pak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Anda merencanakan tugas pembelajaran mandiri untuk siswa, tetapi beberapa siswa tampaknya kesulitan menyelesaikannya tanpa bimbingan langsung. Bagaimana Anda akan menangani masalah ini? A. Membatalkan tugas pembelajaran mandiri dan kembali ke metode pengajaran langsung. B. Memberikan instruksi lebih terperinci dan contoh tugas yang jelas. C. Menyediakan sesi konsultasi khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan. D. Membagi siswa ke dalam kelompok belajar untuk saling membantu dan menyelesaikan tugas. E. Mengurangi kompleksitas tugas agar lebih mudah bagi siswa yang kesulitan. Nah, silakan Bapak Ibu, ini mungkin soalnya ada 3 opsi jawaban yang mirip-mirip ini Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu. Di sini ada 18. Kalau ada saya berarti sama Pak Abdullah Maksum 2, berarti harusnya ada 16 orang harus menjawab. Oke, ini baru 7 yang menjawab. Ya, Bapak Ibu, ayo dipersilakan untuk menjawab. Ini ada opsi C, ada opsi B. Oke, oke, kita buka jawabannya. Oke, oke Bapak Ibu. Kenapa kok opsinya harus C, kok bukan B? Oke, di sini pada prinsipnya Bapak Ibu merencanakan tugas pembelajaran mandiri. Pada saat pelaksanaannya, siswa ada yang mengalami kesulitan karena tidak ada pembimbingan. Bagaimana Anda akan menangani permasalahan tersebut? Oke, ya. Dalam perencanaan pembelajaran mandiri, kita anggap semua guru itu sudah memberikan instruksi yang rinci bagaimana cara mengerjakan seperti itu. Semisal dalam bentuk ini ya, proyek seperti itu. Kalau rumpun IPA mungkin ada, kalau paling mudah nih ini apa namanya, pengamatan biologi, apa namanya itu, pengamatan biologi untuk pertumbuhan dan perkembangan dari makhluk hidup, utamanya tumbuhan. Diberikan proyek untuk mengamati pertumbuhan kacang hijau. Nah, nanti bagaimana nanti, saya rasa Bapak Ibu guru tidak akan mungkin tidak memberikan instruksi yang jelas. Pasti memberikan. How to praktisnya itu pasti memberikan. Seperti itu. Kita anggap seperti itu, ya. Karena dalam memberikan penugasan itu pasti juga ada yang namanya instruksi, ya, ada instruksi, ada kisi-kisinya, dan ada instrumen penilaiannya. Nah, ketika memang mengikuti instrumen maka pasti berhasil. Tetapi kita juga tidak mungkin tidak melaksanakan yang namanya apa, sesi konsultasi atau pembimbingan atau asistensi. Kalau mungkin Bapak Ibu yang memang dulunya di rumpun mata kuliah, di di MIPA, mungkin tidak asing dengan istilah asistensi. Seperti itu. Jadi menyelenggarakan apa? Sesi konsultasi khusus menanyakan bagaimana bagi siswa yang mengalami kesulitan. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu, di situ. Kalau memang B dan C, B itu poinnya 4, C itu poinnya 5. Seperti itu. Kalau opsi D, E, A itu saya rasa jauh
Itu sangat jauh itu. Nggak mungkin membatalkan. Nggak mungkin kita langsung menyerahkan kepada siswa. Hanya menyelenggarakan tutor sebaya itu nggak akan mungkin. Dan kemudian mengurangi kompleksitas tugas agar lebih mudah bagi siswa yang kesulitan. Nah, ini kan berarti kan mendowngrade. Padahal kita sudah merencanakan bagi peserta didik yang memang memiliki kebutuhan instruksi khusus, kita berikan ini seperti ini contohnya. Kita berikan instruksi khusus. Karena tidak bisa langsung mendowngrade ya gitu. Karena kita juga karena di balik kurikulum Merdeka itu kita masih juga punya tujuan pembelajaran gitu loh. Nah, kalau ternyata tujuan apa namanya dalam prosesnya ini tidak tercapai kan berarti tujuan pembelajaran tidak tercapai. Perencanaan kita dalam berarti kan ada kesalahan awal pembelajaran kita seperti itu. Utamanya pada asesmen diagnostik seperti itu. Asesmen diagnostik kan itu ada gitu. Ada asesmen diagnostik, asesmen diagnostik seperti itu. Dalam perencanaan pembelajaran kan itu kan ada yang namanya asesmen. Apakah peserta didik ini mampu atau tidak? Kira-kira kita melihat bagaimana kita menindaklanjuti. Seperti Bapak Ibu. Saya lanjutkan ya. Jadi poin B itu adalah 4. Opsi B itu 4, opsi C itu 5. Oke, saya lanjutkan. Selama diskusi kelas, beberapa siswa sangat aktif dan sering mengambil waktu lebih banyak daripada yang lain. Hal ini membuat siswa yang lebih pendiam tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Bagaimana Anda mengelola waktu secara adil? A. Membiarkan diskusi berjalan secara alami agar siswa yang aktif bisa berkembang. B. Membatasi waktu berbicara setiap siswa dan memberikan giliran kepada siswa yang lebih pendiam. C. Membuat aturan bahwa semua siswa harus berbicara setidaknya 1 kali dalam diskusi. D. Membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil agar diskusi lebih seimbang. Memberikan tugas tertulis kepada siswa sebagai pengganti diskusi lisan. Oke, Bapak Ibu silakan dijawab. Oke, di sini tadi dari kebocoran jawaban. Oke, Bapak Ibu, di sini kita bahas. Oke, di sini ada kata kunci. Ada kuncinya yaitu apa? Mengelola waktu, Bapak Ibu. Oke, mengelola waktu. Oke, jadi di sini ada kata kunci ya Bapak Ibu. Ada kata kuncinya, itu keywordnya adalah membagi waktu. Bagaimana kita bisa mengelola waktu agar semua mendapatkan apa porsinya. Nah, dari semua ini kira-kira tadi sudah ada jawaban. Semua sepakat yang D. Oke, semua semua sepakat yang D. Di sini ada yang B, Bu Rizda Ananda, SPDGR. Oke, ini kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, oke ya, kata kuncinya mengelola waktu nih. Opsinya tetap yang B Bapak Ibu, bukan yang D. Kenapa? Kayak gitu loh. Karena sudah jelas di situ mengelola waktu. Berarti mana nih opsi yang paling mendekati?
Seperti itu. Mana yang harus mendekati? Kalau opsi A itu jauh. Kenapa? Karena diskusi itu juga perlu adanya moderator. Kita selaku guru, ya Bapak Ibu semua, itu juga harus bisa menjadi moderator dalam diskusi. Kalau dibiarkan, maka tidak terarah. Seperti itu. Kemudian opsi yang C, membuat aturan bahwa semua siswa berbicara setidaknya, bentar, setidaknya satu kali dalam diskusi. Ini juga jauh sebenarnya, membuat aturan bahwa semua siswa harus. Padahal di situ, nah, karena seharusnya dalam kegiatan pembelajaran juga kita ini harus bisa memantik. Ada pertanyaan pemantik agar semua orang itu ketika kita paksa berbicara ada pantiannya, ada pancingannya. Kalau cuma ayo kamu ini, ya dia akan malu Bapak Ibu. Kita juga harus bisa memahami psikologi serta didik. Kalau D, membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil agar diskusi berjalan seimbang. Nah, Bapak Ibu bagaimana saat pembelajaran di diskusi small group itu? Apakah berjalan sebagaimana mestinya? Apakah berjalan bagaimana mestinya? Saya rasa tidak, Bapak Ibu. Karena di sini jelas perlu adanya pembatasan seperti itu. Kemudian untuk memberikan tugas tertulis kepada semua siswa sebagai pengganti ini juga tidak mungkin, Bapak Ibu. Karena kita sudah merencanakan diskusi, maka tidak mungkin kita langsung mengganti kepada tes tertulis untuk menggantikan pertanyaan untuk diskusi lisan. Seperti itu. Oke, Bu Rizda Ananda, Ana Rehen, silakan. Maaf, tadi ditinggal sebentar ke belakang. Tadi skornya berapa-berapa ya? Oh, itu. Iya, Uh, maaf. yang dari kalau nomor 1, 2, 3, 4 nanti akan saya tulis di situ, nanti akan saya tuliskan seperti itu. Oke, Kak. Oke, ya, baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Memang apa namanya itu setidaknya kita juga memahami bahwa apa sebagai moderator itu memang harus perlu membatasi waktu berbicara, gitu loh. Kalau cuma membagi-bagi saja, saya rasa coba dicek. Siswa itu ada yang inferior dan ada yang superior. Harapannya itu kan kalau semua di kelompok yang inferior kan nggak ada diskusi. Kalau semua superior semua pasti nanti akan rame. Kalau superior inferior harapannya itu kan bisa saling melengkapi. Nah, tetapi kita juga harus memberikan apa? Membatasi siswa untuk berbicara dan memberikan giliran, gitu loh. Ya, jangan cuma pada, oh siswa dibagi kelompok-kelompok kecil. Coba dicek lagi Bapak Ibu dan membentuk kelompok kecil. Apakah efektif untuk memberikan peserta didik itu untuk apa? Berbicara, terutama yang pendiam. Seperti itu. Ya, kita berbasis pada lapangan juga. Kita tidak bisa apa namanya ya, tidak bisa memungkiri ya Bapak Ibu ya. Pasti ada Itu menimbulkan bullying nggak, Kak? apa? Akan menimbulkan bullying nggak, Kak? Bullying. Iya. Kalau bullying ini kalau Dekati ada bullying, superior Kak. lebih pada ini kondusivitas kelas ber- belum tentu bullying nanti bisa aja nanti rame bisa saja nanti rame dengan urusannya sendiri seperti itu Hmm. apalagi di usia usia SD SMP ini waduh ini kalau superior ketemu dengan superior itu pasti nanti akan gaduh nanti kelasnya itu nggak kondusif. Kak, maaf, tadi berarti jawabannya yang apa ya? Eh, opsinya yang B, opsinya Oh, yang yang B, ya yang B. Oke. Saya lanjut. kasih. Ya, saya lanjutkan ya. Kalau mau yang opsi 4, jawaban 4 itu ada pada ini, yang C, 4 itu. Karena ini waktu, bukan kondusivitas, tapi ini ngomongnya waktu, mengelola waktu. Ya, Bapak Ibu semuanya, saya lanjutkan.
ada beberapa siswa di kelas Anda yang tampak tidak termotivasi untuk belajar dan seringkali tidak mengerjakan tugas. Bagaimana Anda akan meningkatkan motivasi mereka? A. Memberikan tugas tambahan agar mereka terbiasa dengan tanggung jawab. B. Menghubungi orang tua mereka untuk melaporkan masalah ini. C. Mengajak mereka berdiskusi untuk memahami masalah yang mendasari kurangnya motivasi. D. Mengadakan kompetisi kelas dengan hadiah untuk siswa yang menyelesaikan tugas dengan baik. E. Memberikan sanksi kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas sebagai peringatan. Oke, Bapak Ibu silakan dijawab. C. Oke, kalau ini kelihatannya langsung cepat karena wah ini mudah ini, Pak. C. Oke ya, ini langsung coba kita buka. Oke, benar sekali Bapak Ibu, semuanya adalah C. Jadi memang guru itu sekarang memang ada ini apa namanya bukan hanya guru BK kalau tingkat MTS dan tingkat SMA ya. Oh ini kalau di guru SD kan guru serba bisa, semuanya harus bisa gitu. Di SMP mungkin semua dibebankan oleh guru BK, tapi hari ini tidak boleh seperti itu. Karena bertanggung jawab atas pembelajaran di kelas. Ketika ada peserta didik yang mengalami kurangnya motivasi, ya, demotivasi, berarti kita harus meningkatkan. Kita tidak bisa ada nih opsi E, memberikan sanksi. Di pembelajaran abad 21 di kurikulum Merdeka tidak diperbolehkan adanya sanksi Bapak Ibu. Ya, tidak boleh ada sanksi. Karena kita tidak boleh disiplin negatif, disiplinnya harus positif. Tidak boleh menggunakan kata tidak. Mana ada nyemput? Ya, Bapak Ibu semua, tidak boleh menggunakan kata tidak. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya uh, harus paham juga di kurikulum Merdeka tidak boleh menggunakan kata diksi disiplin negatif seperti tidak boleh ramai. Tapi kita mencoba memberikan kata-kata yang afirmasi. Peserta semua semua murid harus bukan semua murid mempunyai giliran yang sama. Jadi memang di sini tidak boleh ada kata negatif ya. Kata tidak kan negatif. Sanksi itu kan nggak boleh, harusnya ada kesepakatan kelas. Seperti itu. Class agreement kalau kita mengatakan ya, kesepakatan, persetujuan seperti itu. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Tuh. Kalau misalnya jadi opsinya yang opsi 4 adalah yang D. Mengadakan kompetisi kelas dengan hadiah untuk siswa yang menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi opsi 5 itu ada di C, opsi 4 ada di D. Kalau yang A, B, E itu jauh udah ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Seorang siswa sering mengganggu kelas dengan berbicara sendiri atau mengalihkan perhatian teman-temannya saat pelajaran berlangsung. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Memindahkan siswa tersebut ke tempat duduk yang lebih jauh dari teman-temannya. B. Menegur siswa tersebut secara terbuka agar dia sadar akan perilakunya. C. Mengajak siswa tersebut berbicara secara pribadi setelah kelas untuk memahami penyebab perilakunya. D. Memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut mana kursor saya? Agar dia tetap sibuk sama pelajaran. E. Meminta siswa tersebut untuk diam atau keluar dari kelas jika perilakunya berlanjut. Oke, Bapak Ibu silakan dijawab. Oke, ini ada semuanya sepakat di opsi C ini kelihatan. Oke, Bapak Ibu. Oke, kita lihat jawabannya apa yang tertulis. Oke, jawabannya C. Secara pribadi setelah kelas memahami penyebab perilakunya. Jadi di sini kita mencoba apa namanya itu menyelesaikan melalui diskusi. Kita memanggil istilahnya itu kalau di apa namanya itu di madrasah saya ada yang namanya kan kita kan ada Satuan Pendidikan Ramah Anak SPRA. Salah satu programnya adalah apa?
konfirmasi ramah anak. Jadi setiap peserta didik ditanyakan tanpa penghakiman ya Bapak Ibu, kenapa kok melakukan perbuatan seperti itu? Karena anak sekarang itu kalau semakin dimarahi semakin dia menggoda. Jadi di sini kita karena saya ini juga termasuk Gen Z Bapak Ibu, saya 97, saya termasuk Gen Z di sini karena murid saya itu Alpha Generation, sedikit banyak saya mencoba memahami, oh ternyata ini nggak jauh beda sama saya. Jadi ketika saya itu diberikan yang negatif, maka saya akan langsung terpantik untuk mau melakukan apa. Misalnya, nggak boleh, maka teruskan. Jadi setidaknya apa? Kita mencoba mengkonfirmasi, kenapa melakukan seperti itu, Mas, Mbak, seperti itu. Karena anak sekarang itu kalau harus tahu dampaknya, kalau nggak berdampak, ya dia akan terus melakukan seperti itu. Kalau hanya didongengi, dulu Pak, Bapak itu seperti ini, Ibu seperti ini, nggak ngaruh ternyata. Karena anak sekarang itu lebih kritis. Maka setidaknya apa? Memberikan secara pribadi, memberikan ruang dia untuk berekspresi. Kenapa Mas? Kenapa Mbak? Kenapa Neng? Kenapa Kang? Seperti itu. Agar apa? Dia bisa menyuarakan apa yang dia rasa. Seperti itu. Karena kalau kita pindah, ya belum tentu nanti dia itu akan apa namanya itu berubah. Nyatanya malah semakin menjadi-jadi. Semakin jauh dari pandangan kita, maka semakin apa ya kalau kita katakan itu semakin bertingkah yang lebih wow, lebih dari biasanya seperti itu. Kalau menegur siswa terbuka saya rasa nggak boleh sekarang itu. Karena otomatis sekarang itu anak zaman sekarang itu mentalnya memang ini. Saya temun juga termasuk Gen Z, Gen Alpha itu termasuk mentalnya bukan mental seperti Bapak Ibu yang senior-senior saya nih ya. Mentalnya ya mental baja. Kalau anak-anak sekarang ini dimarahin dikit ini apa namanya itu dia kritis tapi mentalnya nggak sekuat eh, generasi milenial yang kelahiran 1970 sampai 80 seperti itu. Kita juga harus memahami teori generasi seperti itu untuk menangani peserta didik. Ya, kalau tugas tambahan kamu tak sanksi harus tulis 5.000. Alah, cuma 5.000. Kemarin juga 5.000, Pak. Aman, bisa-bisa nanti dikerjakan gitu. Pasti jawab seperti itu. Kemudian meminta siswa tersebut untuk diam atau keluar. Tambah ini bukan berarti malah menyelesaikan masalah, tambah jadi masalah baru. Karena anak-anak nanti ketika di luar kelas bukannya malah dia takut. Kalau zaman dulu mungkin dikeluarkan dia takut. Sekarang anak-anak malah tambah seneng ke kantin malahan ke kamar mandi, main-main, jalan-jalan kayak gitu. Jadi setidaknya apa? Kita konfirmasi dari pendekatan dari hati ke hati seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya ada peserta didik yang memang apa namanya itu memerlukan perlakuan khusus nih, kebanyakan kinestetik gaya belajarnya itu paling enggak kita berikan konfirmasi. Mengapa sih Mas, Mbak seperti itu? Dampaknya seperti ini, teman-teman terganggu loh. Coba kalau seperti ini bagaimana dengan gaya belajar yang memang kalau dalam bahasa Jawa ngendei, merendah. Bukan berarti kita rendah itu untuk merendahkan diri sebagai martabat guru, bukan, tapi kita mencari celahnya, pintar-pintar mencari celah untuk bisa membalikkan keadaan. Karena kalau batu ketemu batu tuh nanti bukan apa namanya itu redam menjadi api, maka setidaknya kita jadi air yang menenggelamkan batu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini sharing saja di pengalaman saya di MTS dan ini pun saya mencoba, saya coba tuangkan dalam bentuk persoalan. Berikutnya, seorang siswa sering menyatakan bahwa dia merasa tidak mampu memahami mata pelajaran tertentu, dan hal ini mempengaruhi partisipasi serta motivasinya. Bagaimana Anda akan membantunya? A. Memberikan lebih banyak latihan soal agar dia terbiasa dengan materi. B. Mengubah cara mengajarkan mata pelajaran tersebut dengan pendekatan yang lebih sederhana. C. Mengadakan sesi belajar tambahan secara individual untuk mendukung siswa tersebut. D. Meminta siswa tersebut untuk bekerja sama dengan teman sekelas yang lebih paham. Menunjukkan contoh-contoh siswa lain yang berhasil mengatasi kesulitan yang sama. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab.
Ya, Bapak Ibu, ini baru ada 2 jawaban. Dipersilakan nih, masih ada 16 orang yang belum menjawab. Sorry, 14 orang, karena 18-nya ada 2, saya dan Pak Abdullah ini adminnya. Oke. Oke, di sini langsung saya jawab Bapak Ibu semuanya. Di sini opsinya ya benar yang C, mengadakan sesi belajar tambahan secara individu untuk mendukung siswa tersebut. Oke, di sini mungkin kita selaku wali kelas ya, posisinya adalah wali kelas. Saya menyatakan bahwa dia merasa tidak mampu memahami mata pelajaran tersebut. Hal ini mempengaruhi partisipasi serta motivasinya. Ketika memang tidak mampu memahami mata pelajaran, maka jelas ini berkaitan dengan partisipasi, keaktifan di kelas dan motivasi. Ketika peserta didik memang sudah tidak termotivasi, maka otomatis akan mempengaruhi semuanya. Tingkat partisipasinya rendah, kemudian tidak mampu, apalagi juga sudah tidak mampu. Misalnya matematika nih kebanyakan, matematika. "Ah, sudah sulit Pak matematikanya, saya nggak bisa gitu." Nah, di sini memang apa? Ketika kita menjadi wali kelas, setidaknya kita menjembatani seperti itu. Menjembatani agar bisa berkomunikasi dengan guru. Seperti itu. Peserta didiknya satu. Kan yang dulu sih nggak cuma satu, Pak. Ada 30 orang. Nah, satu peserta didik itu pun juga memiliki hak yang sama. Seperti itu. Terus bagaimana gitu loh? Bagaimana kita bisa mengatasi semuanya? Jelas kita setidaknya sedikit meluangkan waktu. Sesi belajar tambahan secara individu untuk mendukung siswa tersebut. Tapi kan mengganggu jam pulang, Pak. Misalnya seperti itu. Jam pulangnya mepet, Pak, gitu. Nanti ya peserta didik ini dibantu ya, karena di instansi Kementerian Agama itu kan pulangnya 3:30 untuk guru, sedangkan peserta didik itu pulang di jam 3 kurang 1/4. Maka peserta didik yang memang mengalami kesulitan kita coba kumpulkan. Nah, seperti itu, kita kumpulkan, kita coba layani apa sih yang menjadi kesulitannya. Misalnya peserta didik ini sulit Pak di matematika, soal kelasnya nanti akan mencoba mencarikan solusi. Oke, coba nanti ketemu sama Bu ini ya, nanti tak didampingi sama apa yang menjadi sulit. Paling tidak memang hari ini tuh ya saya katakan tadi, peserta didik atau murid itu hari ini seperti dirajakan atau diratukan. Ya memang konsekuensi. Karena memang masing-masing generasi itu memiliki keunikan yang berbeda-beda Bapak Ibu. Otomatis dari kebutuhan peserta didik seperti itu ya. Jadi mengadakan sesi belajar tambahan ini poinnya 5. Kemudian untuk yang poinnya 4 itu ya, itu yang B. Poinnya 4, mengubah cara mengajarkan mata pelajaran tersebut dengan pendekatan yang lebih sederhana. Nah, ini itu tindak lanjut dari yang ada yang di C. Jadi kita itu setidaknya mengadakan diskusi dulu. Baru tindak lanjutnya, oh ternyata peserta didik ini terlalu sulit dalam memahami analogi yang kita sampaikan. Seperti itu. Misalnya dalam pembelajaran apa nih? Dalam pembelajaran saya ya, pendidikan Pancasila itu mungkin kata-kata yang saya gunakan terlalu sulit dipahami oleh peserta didik. Oh, maka saya harus menggunakan media yang sangat sederhana lagi, saya turunkan. Asalkan capaian pembelajaran saya, sorry, tujuan pembelajaran yang saya rumuskan tercapai. Jadi saya turunkan pada metodenya atau pendekatannya seperti itu. Tapi tanpa mengurangi esensi materinya. Makanya kan disebut ada materi esensial. Nah, kita harus bisa menentukan materi esensial. Dari mana kita bisa menentukan? Nah, gitu loh. Dari apa yang disebut dengan asesmen diagnostik. Nah, gitu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi saya rasa dalam memahami peserta didik itu kita harus bisa yang pertama menerima seluruh keadaan peserta didik hari ini. Apapun itu keadaannya, harus bisa kita terima. Kalau kita bisa menerima, akan lebih mudah untuk mengajarkan ilmu yang kita miliki seperti itu Bapak Ibu. Sederhananya sederhananya seperti itu. Makanya dikenalkan adanya asesmen diagnostik, ada yang namanya tes gaya belajar dan seterusnya. Itu adalah salah satu bentuk
daya upaya kita untuk menerima peserta didik. Karena kebanyakan kita itu merencanakan tanpa adanya data. Dan nanti peserta didik ini semua masih bisa. Padahal ya ternyata belum tentu semuanya bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, pada materi hari ini ternyata sudah jam 8 lebih 6 Bapak Ibu semuanya. Pada diskusi kali ini, apakah ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu semuanya? Ya Bapak Ibu silakan ini ditanyakan bersama-sama. Kita saling sharing mengenai apa yang telah kita bahas. Karena insya Allah apa yang tertulis dalam soal ini adalah ini bentuk refleksi saya dalam mengelola kelas seperti itu. Oke, jadi insya Allah soalnya apa yang saya tulis ini saya coba rangkai dari apa pengalaman saya ketika mengelola kelas seperti itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, apakah ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang dibingungkan dari apa yang saya sampaikan, tidak masalah. Yang penting ada feedback nih saya nih, biar saya nanti bisa tahu. Mau tanya Mas, Ya silakan Pak Albert, bisa open cam Pak Albert? Ya kenapa Mas? sering bisa open cam, dibuka Open kameranya Pak. cam, oh kamera. Iya, open Oh cam, iya, ini iya. kamera Pak Albert. Oke, Sorry. kalau oke silakan Pak Albert. Ya, Dari terima mana nih kasih Pak Albert? kepada dari Bengkulu Selatan ini Oke Mas. dari Bengkulu. Salam kenal lah Pak. Oke silakan Pak Albert. Ya, saya kan belum pernah tuh ikut tes P3K ya, karena kendala kemarin itu saya kan di PAI ada prioritas 1, 2, 3 ya. Nah, jadi waktu memilih instansi untuk Mas daftar ke sekolah itu nggak bisa dipilih. Apakah nanti tes P3K yang ini akan memakai prioritas lagi atau umum? Oke. Nah, kemudian Eh, satu lagi, ya. ya, satu lagi ya Mas. Dari semua soal yang kita pelajari, apakah sama persis dengan yang akan keluar nanti? Apa beda-beda tipis? Oke. Yang saya bingung kan itu, nanti keluarnya bukan kayak kita ujian nasional dulu, lain yang dileskan, lain yang keluar, gitu loh. Apa, Oke. iya, kayak makasih Mas. Oke, makasih Pak Albert untuk pertanyaannya. Jadi eh, ini Pak Albert, mohon maaf saya ingin menanyakan Pak Albert ini dari instansi swasta atau negeri Pak Albert honorernya? Saya kerjanya di SDIT, Mas. SDIT. Ya, Ya, oke. Begini Pak Albert, menurut keputusan Menteri yang tertulis pada pengadaan P3K, ini saya aturannya ada tapi seleksi ASN tahun 2024 itu untuk P3K itu dikhususkan untuk negeri sebenarnya. Jadi hmm, P3K itu dibuka untuk honorer yang ada di negeri. Kalau yang di yang swasta itu yang sudah terdata pada 2021 yang belum mendapatkan penempatan. P1 yang belum dapat penempatan akan ditempatkan pada formasi 2024. Jadi untuk tahun 2024 ini tidak membuka lowongan bagi instansi swasta. Seperti itu Bapak jadi Pak saya Albert. harus pindah ke negeri dulu ya. Ya harus di negeri dulu dengan ketentuan harus 2 tahun di negeri minimal. Seperti itu. Nggak kehitung yang di swastanya ya. Nggak, nggak terhitung Pak Albert karena Aduh. yang dihitung itu adalah yang di negeri seperti itu. Jadi kebutuhan ini kebutuhan di negeri dan guru-guru di negeri pun juga sama harus mendaftar pada lokasi tempat dia mengabdi selaku honorer seperti Berarti nggak itu. umum ya Nggak umum Pak nanti Albert tahun tesnya. ini tidak ada Pakai umum. prioritas-prioritas ya. Ya, kalau tahun lalu mungkin ada umum, ada P3K khusus, ada umum. Tapi kalau ini semuanya dibuat khusus Iya, untuk mengangkat awal honorer semua. P3K 2022 umum. Ya, Udah tuh nggak 2022 lagi. 2023 kemarin ada yang umum. Jadi kategori umum dipersilakan untuk mendaftar namanya P4. Makanya kalau yang tahun ini full untuk honorer di negeri. Seperti itu Pak Albert. Seperti itu. Oh gitu ya. Berarti Ya, harus resign dulu saya. ya nanti apa namanya bisa diperjelas lagi
mencari-cari terlebih dahulu Pak Albert untuk kedepannya seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan Pak Albert yang kedua, apakah soal ini itu keluar? Saya nggak bisa menjamin juga Pak Albert, apakah soal yang saya susun itu keluar pasti di apa namanya itu seleksi kompetensi teknis P3K fungsional guru di instansi daerah. Tapi di sini kita belajar untuk memprediksi jenis soal apa sih yang akan keluar. Yang jelas soalnya tidak mungkin ditanyakan, misalnya dalam pendidikan agama Islam nih, eh, rukun iman pertama ditanyakan, tidak menanyakan itu. Karena yang dipertanyakan adalah bagaimana kita mengelola kelas. Ini tidak ditanyakan satu tambah satu berapa, tapi ditanyakan bagaimana Bapak Ibu memanajemen kelas. Makanya soalnya ini berbasis pada keadaan di kelas. Seperti itu. Ya. Kalau P3K kemarin itu yang P4 memang kompetensinya teknis, ada kompetensi teknis ditanyakan. Untuk yang P4 itu bagaimana cara membuat bubur untuk tingkat SD kalau SDMI kalau kelas tahu saya seperti itu. Oh Seperti itu iya, Bapak. iya. Ya, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi soalnya ini SGT. Makanya tidak ada soal bernilai 5 dan bernilai 0. Semuanya dihitung skornya 5, 4, 3, 2, 1. Nggak menjawab 0. Tapi harapan saya Bapak Ibu semuanya bisa menjawab dengan sempurna. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi yang ingin didiskusikan? Silakan Bapak Ibu. Cukup, Pak. Cukup ya. Jika cukup, berarti kita akhiri sesi malam ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nanti akan diinfokan oleh admin. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengerjakan soal pretest dan post-test yang ada di aplikasi ya. Seperti itu. Nanti ketika nanti Bapak Ibu juga nggak masalah. Ada yang ditanyakan nanti, ini soalnya saya bingung pada soal post-test. Nanti bisa ditanyakan pada waktu kelas dengan saya. Seperti itu Bapak Ibu, apakah bisa dipahami? Bisa, Kak. Terima Oke, kasih. terima kasih. Oke, sebelumnya Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup acara ini. Ya, tutup acara ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.